Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fidi Ignasia. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan mengenai tugas 2, yaitu membuat presentasi tentang etika profesional IT. Ini merupakan tugas dari mata kuliah etika profesi kelas A dengan nasib pengampu, yaitu Bapak Baharudin MT. Pada tugas kali ini saya telah mencantumkan beberapa poin-poin untuk menjawab dari tugas 2 ini. Mungkin bisa langsung saja saya jelaskan poin per poinnya. Pada poin pertama yaitu adalah karakteristik yang membedakan profesional dari jenis pekerjaan lainnya. Sebelum menjawab poin ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa definisi dari pekerjaan atau profesi dengan profesional. Yang pertama adalah profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk menghasilkan nafkah, hidup, dan mengandalkan satu kalian. Sedangkan profesional adalah orang yang mempunyai profesi dan pekerjaan serta waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan satu keahlian yang tinggi. Untuk karakteristiknya sendiri, saya telah membuat beberapa karakteristik untuk membedakan antara pekerjaan atau profesi dengan profesional. Untuk profesi atau pekerja sendiri, untuk poin pertama dilakukan dengan melibatkan kepribadian yang mendalam. Yang kedua dilakukan dengan kegiatan utama atau dilakukan sebagai kegiatan utama. Yang ketiga dilakukan karena untuk mencari sumber penghasilan hidup. Yang keempat dilakukan dengan mengandalkan satu keterampilan tertentu. Sedangkan untuk profesional sendiri, pada poin pertama, manusia yang tahu akan kemampuan yang dimilikinya. Kedua, menghabiskan seluruh waktunya hanya untuk melakukan kegiatan atau pekerjaan tersebut. Yang ketiga, biasanya sumber penghidupannya dari pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, si pekerja akan bangga dengan pekerjaan yang dilakukannya. Untuk poin 1.1, mengapa pekerjaan teknologi informasi digolongkan sebagai profesional? Untuk menjawab poin ini, kita perlu mengetahui bagaimana sih ciri-ciri dari profesionalisme itu. Di sini saya sudah mencantumkan beberapa ciri-cirinya. Yang pertama itu adalah memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan teknologi informasi. Seorang IT harus mengetahui dan mempraktikkan pengetahuan IT-nya ke dalam pekerjaannya. Yang kedua, punya ilmu dan pengalaman dalam menganalisa suatu software ataupun program. Yang ketiga, bekerja di bawah disiplin kerja. Yang keempat, mampu melakukan pendekatan disipliner. Yang kelima, mampu bekerja sama. Dan yang terakhir adalah cepat tanggap terhadap masalah pada kliennya. Pada poin kedua, itu hubungan yang harus dikelola oleh pekerja IT. Seseorang yang melakukan pekerjaan dituntut untuk memiliki sifat sebagai berikut. Yang pertama, memiliki komitmen yang tinggi. Seorang pekerja IT harus mempunyai komitmen yang kuat dalam menjalankan profesinya. Yang kedua adalah tanggung jawab. Seorang pekerja IT juga harus bertanggung jawab penuh terhadap profesinya. Yang ketiga, berpikir sistematis. Seorang pekerja IT harus berpikir sistematis tentang apa yang dilakukannya dan belajar dari pengalamannya. Yang keempat, penguasaan materi. Seorang pekerja IT harus menguasai secara mendalam bahan dan materi yang berhubungan dengan profesinya. Dan yang kelima adalah menjadi bagian dari masyarakat profesional. Seorang pekerja IT harus menjadi bagian dari masyarakat dalam lingkungan profesinya.
Poin 2.1, isu etika yang dapat ditimbulkan dari setiap hubungan. Di sini ada 4 buah isu. Yang pertama adalah isu privacy, artinya rahasia pribadi yang sering disalahgunakan oleh orang lain, seperti dengan memonitor email, memeriksa komputer orang lain, memonitor perilaku kerja dengan menggunakan kamera tersembunyi. Pengumpulan, penyimpanan, dan penyebaran informasi mengenai berbagai individu atau pelanggan dan menjualnya kepada pihak lain untuk tujuan komersial. Yang kedua adalah isu akurasi, artinya autentikasi kebenaran dan akurasi informasi yang dikumpulkan serta diproses. Yang ketiga adalah isu properti, kepemilikan dan nilai informasi atau hak cipta intelektual. Hak cipta intelektual yang paling umum berkaitan dengan teknologi informasi adalah perangkat lunak. Penggandaan atau pembajakan perangkat lunak adalah pelanggaran hak cipta dan merupakan masalah besar bagi para vendor, termasuk juga karya intelektual lainnya seperti musik dan juga film. Yang keempat adalah isu aksesibilitas, yaitu hak untuk mengakses informasi dan pembayaran biaya untuk mengaksesnya. Hal ini juga menyangkut masalah keamanan sistem dan informasi. Pada poin 3, bagaimana kode etik organisasi profesional, sertifikasi dan lisensi mempengaruhi kelakuan beretika dari profesional teknologi informasi. Yang pertama itu adalah kode etik. Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari. Kode etik profesi sebetulnya tidak merupakan hal yang baru. Sudah lama diusahakan untuk mengatur tingkah laku moral satu kelompok khusus dalam masyarakat melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh kelompok itu. Ada 3 hal pokok yang merupakan fungsi dari kode etik profesi. Yang pertama, kode etik profesi memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas yang digariskan. Yang kedua, kode etik profesi merupakan sarana kontrol sosial bagi masyarakat dan profesi yang bersangkutan. Yang ketiga, kode etik profesi mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Yang kedua yaitu organisasi profesional. Organisasi profesional merupakan organisasi yang anggotanya adalah para praktisi yang menetapkan diri mereka sebagai profesi dan bergantung bersama untuk melaksanakan fungsi-fungsi sosial yang tidak dapat mereka laksanakan dalam kapasitas mereka sebagai individu. Misi utama organisasi profesional adalah untuk merumuskan kode etik dan kompetensi profesi serta memperjuangkan otonomi profesi. Kegiatan pokok organisasi profesional adalah menetapkan serta merumuskan standar pelayanan profesi, standar pendidikan dan pelatihan profesi, serta menetapkan kebijakan profesi. Yang ketiga adalah sertifikasi. Di sini dapat kita lihat alasan pentingnya sertifikasi profesionalisme di bidang IT. Yang pertama adalah bahwa untuk menuju pada level yang diharapkan, pekerja di bidang IT atau teknologi informasi membutuhkan expertise ataupun keahlian. Yang kedua adalah bahwa profesi di bidang teknologi informasi dapat dikatakan merupakan profesi yang menjual jasa dan bisnis jasa yang bersifat kepercayaan. Yang keempat adalah lisensi. Lisensi memiliki definisi, yaitu
pemberian izin atau penyerahan hak dari suatu pihak ke pihak lainnya untuk melakukan produksi atas satu produk atau jasa tertentu yang sebelumnya telah dipatenkan oleh yang menciptakannya sebagai saat pertama kali. Hak tersebut bisa berupa atas barang, cipta atau karya, pembuatan produksi maksud saya, dan masih banyak lainnya. Di sini dapat kita lihat tujuan lisensi. Yang pertama adalah memberikan kejelasan batas wewenang. Yang kedua, menetapkan sarana dan prasarana. Dan yang ketiga, meyakinkan kliennya. Baiklah, mungkin cuma sekian yang dapat saya jelaskan. Terlebih dan terkurangnya saya mohon maaf. Saya sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.